Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Yunita. Saya dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas remedial kimia yang telah diberikan oleh Pak Rifki, yaitu 5 buah pertanyaan yang harus dijawab secara jelas oleh masing-masing siswa. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, berikan penjelasan seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan selama 1 semester ini dalam belajar kimia, bukan hanya saat ulangan, namun tiap harinya. Nah, jawaban saya adalah, biasanya jika ada tugas, saya mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya sebelum waktu deadline tugas tersebut. Saya juga biasanya belajar kimia di tempat les, karena kebetulan saya ikut bimbel, jadi bisa belajar kimia di tempat les sekitar 1 minggu sekali. Tetapi kalau jadwalnya ada kimia beberapa kali dalam seminggu, saya biasa ikut. Tetapi bisa juga lebih dari 1 kali kalau kalian ingin bertanya atau konsultasi mengenai tugas atau materi yang kurang dipahami. Nomor 2, setelah kamu menjelaskan pertanyaan nomor 1, berpikirlah dengan strategis dan nyata secara sistematis. Upaya apa yang kamu akan lakukan demi memperbaiki pembelajaran kimiamu ke depan? Jawaban saya adalah, upaya yang saya akan lakukan ke depannya adalah saya akan mengatur jam belajar saya agar lebih dibandingkan dengan jam belajar saya yang sebelumnya. Karena mungkin jam belajar saya yang sebelumnya itu terlalu singkat dan membuat saya terburu-buru. Saya juga mungkin akan sering mencoba latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru maupun di tempat les saya, maupun dari sumber lain, baik itu internet maupun buku-buku latihan soal yang bisa dibeli atau dipinjam dari perpustakaan. Nah, pada saat ingin ulangan harian, mungkin saya bisa mencicil H-3 ulangan harian agar saya tidak keteteran dan panik. Nomor 3, dari pembelajaran selama 1 semester, konsep apa saja yang kamu belum dan sudah memahaminya? Berikan penjelasan secara spesifik dan jelas. Jawaban saya adalah, konsep yang sudah saya pahami ada hukum Hess dan energi ikatan. Pada saat mengerjakan hukum Hess dan energi ikatan, baik di latihan soal maupun ulangan saya alhamdulillah bisa memahami dan mengerti maksud dari soal yang diberikan. Struktur Lewis, pada materi ini saya juga dapat mengerjakan LKPD, latihan soal, bahkan ulangan. Kesetimbangan, pada materi kesetimbangan sebenarnya saya sudah lumayan paham, tapi mungkin karena materinya masih lumayan baru, jadi saya masih agak kagok dan masih agak bingung-bingung pada saat mengerjakannya dan lupa caranya. Laju reaksi, termokimia, saya sudah lumayan paham untuk 2 materi ini, tetapi terkadang saya lupa rumus dan langkah-langkah mengerjakannya. Selanjutnya ada perubahan entalpi dan energi ikatan. Untuk 2 materi ini sebenarnya saya sudah paham alhamdulillah, tetapi saya masih kadang bingung. Stoikiometri saya juga alhamdulillah sudah paham, cuma kadang saya bingung, lupa cara nentuin MRS-nya. Untuk yang saya kurang pahami ada teori hibridisasi, gaya antar molekul, kalorimeter, prinsip Scheller. Saya kurang memahami materi-materi tersebut dikarenakan menurut saya materi-materi tersebut lumayan sulit. Tapi saya sudah berusaha untuk mempelajari lewat YouTube, bertanya oleh teman di tempat les maupun dari internet atau sumber lain. Yang keempat, perlu disadari juga bahwa kondisi setiap orang berbeda. Menurut kamu, kesalahan apa saja yang kamu telah lakukan yang membuatmu lambat dalam proses belajar? Jawaban dapat dikaitkan dengan keadaanmu di rumah, di sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Sertakan kemungkinan mengatasinya. Jawaban saya adalah, kesalahan yang telah saya lakukan dalam proses belajar adalah terkadang pada saat belajar saya masih mudah teralihkan oleh handphone, entah itu dari notifikasi ataupun hal dari handphone yang membuat saya teralihkan. Bukan hanya dari handphone, sebenarnya mungkin di sekitar saya berisik atau apa, jadi saya gampang teralihkan. Kalau di sekolah mungkin dikarenakan tugas yang setiap harinya ada saja, walaupun tidak saya tumpuk, tapi terkadang saya keteteran dan terkadang berakhir tidak mengerjakan secara maksimal karena panik. Solusi dari saya mungkin saya harus mematikan handphone pada saat belajar serta menyimpannya di tempat tertentu agar saya tidak mudah teralihkan.
serta saya juga harus bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugas dan membagi-bagi mana tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana tugas yang bisa dikerjakan setelah tugas sebelumnya selesai. Pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, apa harapanmu dalam pembelajaran kimia lalu dan yang akan datang? Kaitkan dengan impianmu dalam membangun masa depanmu. Harapan saya dalam pembelajaran kimia yang lalu adalah saya harus lebih berusaha dan lebih sungguh-sungguh di pembelajaran kimia yang akan datang. Karena dengan bersungguh-sungguh, maka hasil yang akan diraih atau yang akan dicapai akan sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Dan dengan hasil yang memuaskan, itu akan membuat semangat belajar kita akan semakin meningkat setiap harinya dalam membangun masa depan yang baik. Sekian jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.